Iya, betul. Ya kan, betul. Tapi waktu itu ini aja harusnya bisa langsung di Oh, sini. Sigli. Saat ini, kami sedang melakukan persiapan untuk perjalanan kami ke Pulau Sumatera. Dari seluruh taman nasional yang ada di Indonesia, 6 diantaranya ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. 3 diantaranya berada di Sumatera. Itulah mengapa Pulau Sumatera menjadi destinasi kami kali ini. Kami melakukan riset selama kurang lebih 1 bulan. Menghitung pengeluaran, memetakan rute perjalanan, membaca beberapa buku, dan mempersiapkan perlengkapan serta motor yang akan kami pakai untuk touring. Dari persiapan yang dilakukan, kami memperkirakan akan ada 45 hari yang dibutuhkan untuk melakukan rute perjalanan kali ini. Kami berharap dengan perjalanan ini, kami dapat lebih mengenal flora, fauna, serta budaya di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Sekarang udah jam 4.43, Rama lagi siap-siap masangin tas ke motor. Kita mau berangkat ke Pelabuhan Merak. Untuk tiba di Sumatera menggunakan kendaraan pribadi, kami harus menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Perjalanan dari BSD ke Pelabuhan Merak membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam, dengan jarak tempuh kurang lebih 112 km. Agar terhindar dari kemacetan kota Serang, kami mengambil jalur pesisir melewati Kecamatan Kemiri. Selamat datang di Kecamatan Kemiri. Kecamatan Kemiri memiliki luas wilayah 3.054 km persegi, yang hampir setengahnya diisi oleh area persawahan. Usai melewati jalur pesisir, kami berhenti di kota Cilegon untuk mencari sarapan sebelum jadwal keberangkatan kapal. Yang pas di sini.
aja udah 853. Kan 8.17 2.30. Kalau Kita langsung jalan. coba lihat di sana. Kalau nggak itu balik sini lagi. Ya, lihat aja di sana kondisi. Kami sampai di Pelabuhan Merak pukul 9.30. Dan untungnya tanpa harus menunggu, Ya, bisa makasih. langsung naik ke kapal feri. Pelabuhan Merak adalah perintis pelabuhan penyeberangan yang dibangun pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakaheni. Feri eksekutif yang kami naiki ini memakan waktu 1-2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Bakaheni. Susah banget untuk kayak apa moto di sana lagi Belum tahu. Kita sekarang lagi di kapal feri nyebrang dari Merak ya, Pelabuhan Merak ke Bakaheni. Bener kayak nyebutnya? Betul. Untuk perjalanan sekitar 1,5 jam. Terus sekarang gue beli kopi susu ABC dan Rama pop mie sudah pasti. Wow. Bandar Lampung, coy. Keringetan. Kami akhirnya sampai di Pulau Sumatera. Pemberhentian pertama yang kami tuju adalah kota Bandar Lampung. Pegang ya. Betul. Ban diparkir di lobi hotel. Nah, sekarang kita udah ada di Bandar Lampung. Ini aku udah ada di Hotel Yuna.
Hari ini kita udah nempuh sekitar 237 km, atau kalau jalan daratnya sekitar 190-an. 237 itu udah sama jarak laut. Nah, kita mau istirahat, udah lepek, bau ketek, mau mandi, terus habis itu cari makan, habis itu istirahat untuk besok. Karena besok kita jadwal mau jalan sekitar jam 8-an untuk ke Rhino Camp. Dah. Apa itu? Kangkung hot plate. Nah, sekarang kita udah siap-siap. Kita mau menuju ke Rhino Camp dekat Taman Nasional Bukit Barisan. Hari ini jaraknya itu 135 km, sekitar 3,5 jam. Kita akan lewatin Kota Agung dulu. Sekarang aku siap-siap dulu ya. Trailer. Oh. Oke. Selamat jalan. Kilo lagi sampai homestay 1,5 jam. Ngomongnya sudah oke. Kami mengambil jalur melewati Kota Agung agar dapat sampai ke Rhino Camp. Kota Agung adalah ibu kota Kabupaten Tanggamus yang terletak di bawah kaki Gunung Tanggamus dan di sisi pantai Teluk Semangko. Setelah keluar dari perbatasan kota, kami berhenti sejenak di rumah makan Latanza. Silakan mampir Pak, rumah makan Latanza, apa aja ada, buah-buahan, sop ayam, sop daging, semua komplit. Mampir. Ini ada ikan baung ikan nibung. Banyak makanan Sidi Hasan. Jerry, Pur. Iya kan? Sekarang kita lagi ada di rumah makan Latanza Pak Haji, lagi berhenti bentar karena aku ngantuk banget, pengen minum kopi. Orangnya pokoknya ramah banget, di sini bisa makan durian juga. Sayangnya tadi pas mau pesen duriannya belum matangnya besok. Terus kan naik motor nggak bisa bawa durian. Udah mulai rumah-rumah panggung. Gua rasa di Taman Nasional Bukit Barisan itu Kami sudah mengatur janji dengan pihak Rhino Camp kantor sebelum berkunjung ke sana. Semaka. Kemudian kami diperkenalkan dengan Bapak Subandri, yang nantinya akan menemani kami
selama kami berada di Rhino Camp. Akhirnya udah ketemu sama Pak Subandri. Ini lagi mau ke homestay-nya. Selama 3 hari ini, kami akan tinggal di rumah Bu Karmini, yaitu salah satu warga yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Biasanya yang datang meneliti ya Pak ya? Belum mesti, biasanya hanya sekedar Pelajar? Kalau pelajar ya dari IPB juga udah pernah. Dari ITB, Pak? Kalau di Jawa tuh kayak ular pucuk Pak. Kalau Pak dia runcing suka ada di antara pohon kayak Ya. apa? Sulur gitu kan bentuknya gitu. Hampir kayak sulur. Kalau di penyuluh DBS ini ada sih yang Irfan. Irfan itu dia memang hobi di amfibi sama ular. Ya, kalau ini kita bisa hubungi langsung. Oh, Kita datengin gitu, dia bisa. nggak ada foto-fotonya yang dia bikin? Belum punya saya. Oh, Nanti minta kirim. Setelah berbincang sedikit, kami merapikan barang bawaan dan beristirahat sejenak, sebelum akhirnya berangkat ke Rhino Camp. Rhino Camp merupakan salah satu destinasi wisata alam, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memiliki berbagai potensi flora dan fauna, salah satunya bunga Rafflesia arnoldi. Iqbal yang udah deal mau. Balik tadi. Tapi udah nyampe sekarang cuma nyemai berapa itu? Sesampainya di sana, kami bertemu dengan pengurus Rhino Camp, serta beberapa anggota Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Manis, kalau di Jogja kepal sebutannya. Kepal. Jogja. Memang itu buah syukuran. Oh gitu. Baunya aroma. Begitu ramahnya, kami disuguhkan madu lokal, serta diperkenalkan dengan buah asam lesus. Dia bisa asam. Kupas dulu ya. Kupas dulu ya. Kalau mau dikupas dulu. Nah itu persis kayak ketupat. Ini boleh udah dikupas. Oh ya. Gak usah banyak-banyak. Ini udah bisa ngelipat yang ini. Belum lipat. Oh. Kayak kedondong. Kedondong campur Asem. Dia lebih tahan campur bengkoang. Tahan Dirujak enak banget. Nah, hobi berarti. Terus yang satwa kuncinya ada 3 kan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera. Nah ini kawan-kawan dari YABI. Ini adalah Pak Marwanto, mitra TNBBS Yayasan Badak Indonesia yang sedang menjelaskan sejarah Rhino Camp dan perkembangan fase bunga Rafflesia arnoldi. Ada fase-fasenya dari fase kopula, fase bracta, perigon,
sampai dengan Mekar. Dari mungkin kalau yang Kopula udah segini ya, yang di pos kita Rhino Camp, muter ke sini sama fly camp. Untuk hari pertama di Rhino Camp, kami hanya menghabiskan waktu melihat Rafflesia arnoldi dan mencoba jalur hiking secara singkat. Kita pengen lihat Apa jejak kakinya itu kelihatan nih, jari-jarinya. Ya. Kayaknya udah 3 hari 4 harian itu. Ini ya, jejak harimau. Ini jalurnya benar. Nah, itu pas pulang deh. Ini pas ini 1, 2, 3 di jarinya ya. Patak harimau ya. Lumayan gede ini. Wih. Udah 3. Berapa tuh? Kelihatan enggak bilang? Oh iya itu yang merah itu paruhnya itu. Paruhnya kelihatan. Kangkung badak. Ah itu di atas. Nyampe enggak lihat saya tuh? Selama di perjalanan, kami melihat jejak harimau, rangkong badak, dan pohon ficus yang diduga sudah berumur ratusan tahun. Udah celemot. Adek. Mulai aja. Tarik. Udah. Lama ya? Sampai kebuka ya? Nah, ini yang enggak lama lagi. Setelah berkeliling sekitar 1 jam, kami sampai di area tumbuhnya bunga Rafflesia arnoldi. Oh iya. Yang suka makan ini sementara yang sudah kelihatan landak. Ya, doyan ya. Kalau landak. Akhirnya aku sampai di lokasi bunga Rafflesia arnoldi yang lagi mekar. Nah, Rafflesia arnoldi ini terkenal sebagai tumbuhan parasit obligat yang memiliki bunga yang sangat besar. Salah satunya juga sering banget orang bilang ini bunga yang paling setia karena dia akan selalu tumbuh di inang yang sama. Kenapa sih dia unik? Karena dia bunga yang tumbuh tanpa daun, tanpa akar, dan tanpa batang. Jadi lihat aja, ini karena kita nggak bisa ngepen, nanti aku kasih lihat dia posisinya ada di atas kebetulan yang lagi mekar. Nah, kalau yang ada di sini nih, ini yang hitam-hitam. Nah, itu yang udah mekar sekitar seminggu lalu. Jadi mereka tuh mekar cuma dalam 3 hari. Ya, aku sekarang mau lihat dulu, ambil foto. Senang banget, checklist coret. Udah lihat Rafflesia arnoldi di Rhino Camp. Wajib mampir banget. Rhino Camp keren. Ketika kembali, kami disuguhkan minuman buah asam lesus yang siang tadi sudah sempat kami coba. Oh, paralon. Oke. Pakai paralon gitu kan, kasih skutus, baru nanti disulut kompor itu kan. Di malam hari, Rama melanjutkan aktivitas herping untuk melihat reptil dan amfibi di sekitar Rhino Camp. Nggak kelihatan dari tadi. Aku mau lampu gue. Oktober ini mau 40 orang. 40 Pak? Ya, dari ITERA. Ya, bunyi lah. Lumayan nih. Karena ada sengatnya. Oh gitu, aku videonya. Selesai herping, kami segera pulang menuju homestay dan langsung beristirahat untuk persiapan melakukan hiking di trek yang lebih jauh pada hari kedua.
Hari pertama yang kami habiskan di Rhino Camp begitu berkesan. Meskipun kelelahan, kami tidak sabar untuk menyambut hari kedua, agar bisa mengeksplor lebih jauh keanekaragaman flora dan fauna di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.